Perkenalkan, saya Lupa Rizky dari Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelompok 33. Halo, perkenalkan nama saya Indah Mulvia dari kelompok 33 KKN. Kegiatan KKN kali ini kami lakukan secara tidak langsung karena adanya social distancing yang diterapkan oleh kita semua akibat adanya pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mewajibkan kita semua untuk menerapkan 3M. Berikut tata cara dalam menerapkan 3M di lingkungan sekitar. Yang pertama ada memakai masker, yang kedua ada mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Di sini saya akan membahas betapa pentingnya penggunaan masker di luar ruangan, khususnya apabila terdapat aktivitas yang sedang dilakukan di luar ruangan demi pencegahan penularan virus COVID-19 ini. Pentingnya masker digunakan untuk melindungi pernafasan pada manusia. Salah satunya virus bisa tersebar melalui hidung, mulut, dan mata. Pada perkuliahan KKN saat ini, kami dihadapi dengan pandemi COVID-19. Kegiatan perkuliahan KKN kelompok kami membuat salah satu video yang berkaitan dengan beragam tema. Tema tersebut terdiri dari Yang pertama ada marketing village, yang kedua ada bidang keilmuan, yang ketiga ada teknososiopreneur. Dari kelompok kami mengambil tema teknososiopreneur dengan subtema yang berjudul pemanfaatan digital marketing bagi industri kreatif di era new normal. Teknis dalam video yang akan kami buat yaitu pertama-tama terlebih dahulu akan membahas tentang kemunculan adanya wabah COVID-19 di Indonesia. Dalam video kali ini, kami akan meneliti dampak apa saja yang dirasakan oleh para UMKM, salah satunya yaitu pengrajin kain yang ikut merasakan anjloknya perekonomian dalam usahanya. Nah, tujuan kami buat video kali ini itu untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh pengrajin kain ini untuk meningkatkan perekonomiannya di masa COVID-19 saat ini. Berikut kami akan menampilkan hasil wawancara kami terhadap pelaku UMKM pengrajin kain yang memanfaatkan kain sebagai media untuk membuat masker. Oke, sebenarnya Kurafood Toko ini ada karena dulu ibu saya menjalankan usaha yang sama. Namanya itu Fafa Quilt and Craft. Itu dari tahun 93. Dan usahanya itu berjalan sebenarnya sampai saat ini juga saya masih berkolaborasi sama ibu saya. Nah, tadinya tidak begitu berminat di bidang ini, tapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata saya tahu saya punya bakat, terus ada minat di sini. Akhirnya saya buat merek sendiri, buat brand sendiri. Karena saya selama membantu ibu saya, jadi orang taunya anaknya sini gitu. Nah, saya pengen punya brand sendiri kan, yang nggak ada sangkut pautnya lah istilahnya, seperti walaupun sebenarnya pasti ada gitu sangkut pautnya. Akhirnya saya bikin brand sendiri dan akhirnya berjalan. Nah, kalau untuk Kurafood Toko sendiri itu dari tahun 2019, baru 2019 kalau Kurafood Toko sendiri ya. Tapi kalau yang sebelumnya si ibunya Kurafood Toko ini dari tahun 93 gitu. Iya nggak apa-apa. Workshopnya itu ada di rumah gitu. Ada 2 rumah, satu cuma beda gang doang sih gitu. Ada workshopnya di rumah. Cuman kalau untuk toko offline itu memang kita nggak ada. Oh iya. Oh, jadi ada workshopnya gitu ya, jadi kayak mengajarkan gitu atau kayak gimana tuh workshopnya itu? Maksudnya dalam workshopnya itu jadi untuk yang pasti sih untuk pekerja tadinya kan, cuman semenjak pandemi ini kan memang udah nggak ada nih pekerjaannya, jadi memang personal aja. Dari tahun 93 itu saya lihat ibu dari Ibu Gina ini
menghasilkan berbagai kerajinan tangan ya Bu, seperti tas, dompet, seperti itu ya Bu ya? Betul, bed cover, Ya, bed bed cover. cover. Gitu. Kalau ibu saya ini dulu memang sudah ekspor keluar sebenarnya. Jadi udah sempat ekspor ke Taiwan gitu kan. Dan kalau zaman dulu kan pameran-pameran dari pemerintahan pun dari mana itu sampai keluar kan. Dan itu free. Itu free walaupun kadang-kadang ada uang saku sendiri gitu. Nah, itu free. Nah, tapi namanya usaha kan up and down dan sempat mati suri. Nah, selama mati suri ibu saya ini akhirnya saya yang masuk. Setelah beberapa tahun baru yang kepikiran untuk bikin brand sendiri. Nah, kalau pandemi ya, kalau pandemi yang pasti pada saat pandemi ada, jadi kita ini kan udah saya, ibu saya, ada tim saya ini udah ngajar sebenarnya. Jadi udah jadi narasumber. Udah ada rencana kerja yang harus dijalankan. Nah, semenjak pandemi, akhirnya itu buyar semua kan. Nah, di situ mulai agak stuck. Aduh, kita harus buat apa ya gitu. Nah, keluarlah nih masker. Diwajibkan memakai masker gitu ya. Ya udah, karena kalian kita di kerajinan tangan, ya buat masker dan kita aplikasikan maskernya beda dari yang lain kan gitu. Jadi kalau kesulitan selama pandemi, SDM kita nggak ada. Jadi benar-benar mengandalkan tenaga personal ya, sama ibu saya juga masih bekerja sama saya gitu. Dan dari segi pameran-pameran juga nggak ada kan, jadi untuk pemasaran cukup berkurang banget. Nah, sekarang sih udah mulai ada pameran, cuman belum kebagian jatahnya aja untuk pameran. Kalau untuk sekarang ini kita memakai jalur WA pribadi. Jadi customer itu kalau misalkan ada yang baru kita akan langsung japri. Instagram pun kita pakai Pura Fotoku cukup jalan, tapi terakhir ini memang agak vakum karena saya pribadi juga akhirnya ngambil satu kegiatan di suatu yayasan lah gitu. Jadi nyambi gitu. Nah, sambil menawarkan barang-barang ini ke customer yang memang customer udah lama biasanya gitu. Jadi pasti ada aja yang nyangkut tuh kalau kita ngeser-ngeser japri gitu ya. Pasti ada aja yang nyangkut gitu.